warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Tawa Tanya Warga di episode kedua, yaitu spesial Lebaran. Aku Tio. Aku Aul. Aku Agung. Aku Sinta. Aku Al-Angga. Di episode kali ini kita bakalan main games This or That. Jadi kita akan milih yang mana ya? This or that yang pertama, biasanya kalau Lebaran kalian itu takbiran keliling atau malah takbirannya di rumah? Kalau aku milih di rumah. Soalnya udah berumur, males keluar-keluar. Kalau aku Nikah? juga di rumah, karena ya lebih nyaman aja di rumah. Kita barengan. Ada yang menyamankan. Oh kalian barengan? Ini satu rumah apa? Serumah ini. Kalau aku keliling karena biasanya sambil bayar zakat fitrah. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus sambil ikut takbir keliling sama bocah-bocah. Kalau aku di rumah aja karena sambil nyicil masa buat besok Lebaran, Mas. kita icip-icip gitu. Kalau aku yang jelas takbir keliling. Cie. Kenapa? Karena sama bocil-bocil tuh asik. Ada obor-obor. Obor. Obor-oboran tadi. This or that, kalian tim berangkat awal pas sholat id atau berangkat mepet? Orang tua suruh duluan. Kenapa? Makan apa dulu? Soalnya biar nggak kelihatan masih kecil gitu. Soalnya kan kalau berangkatnya bareng orang tua gitu masih kecil gitu. Aku berangkat mepet karena nggak tahu. Biar sandalnya nggak ketumpuk ya? Iya. Biar sandalnya nggak ketumpuk. Sama keluarnya lebih gampang. Karena dia Kalau aku biasanya mepet. Bukan karena pengen mepet, tapi karena nungguin keluarga kan. Jadi kalau berangkatnya bareng-bareng tuh satu keluarga besar. Jadi ada yang masih dandan lah segala macem. Jadi akhirnya sampai sana mepet. Tapi ada keuntungannya juga. Kalau di kampungku itu kan kalau Idul Fitri itu habis sholat itu salam-salam atau muter. Oh iya. Oke, bener-bener. Tapi kalau di ujung nih kita bisa milih mau nunggu selesai apa cabut. Nah, Oh iya, bener deh. bener. Karena Kalau aku berangkat awal sih, kebetulan memang bapak orangnya rajin, jadi harus suruh mandi. bapak yang buka Kasih- pintu masjid itu. Bukan. Tapi ngomongnya kayak terpaksa gitu ya. Iya sih, harus disuruh bangun pagi, disuruh sholat pagi biar dapat softnya gampang gitu loh. Oh, sudah jelas berangkat pagi. Wede, mayoritas berangkat pagi ya Biasanya berarti ya? sih Ngepel dulu ya? enggak. Aduh. Sama kayak. Isi soft terdepan. Ya, Cis. Masya Allah. Biar ini kalau salam-salaman pulangnya pertama. kalian tim opor atau sambal goreng? Kalau disuruh milih opor. Kenapa? Ada ayamnya. Aku sama kayak Angga sih, tim opor karena aku kebetulan pecinta ayam juga kayak Upin Ipin ya kan. Nih ya. Jadinya dan santannya tuh bikin enak sih kalau sama kupat, jadi tim opor. Kalau harus milih ya jelas opor karena kepake kupat kan ya enaknya ada yang ada kuahnya. Aku sambal goreng karena aku suka pedes, sama kayak udah jadi spesialisnya masakan keluarga kalau pas Lebaran tuh ada sambal goreng. Kalau aku opor sih, walaupun ada sambal gorengnya di pinggirnya, kan soalnya enak tuh kalau dicampur. Biar sama Tapi lebih, kayak Aul kali. lebih condong ke opor sih. Soalnya kalau sambal goreng doang seret gitu. Lanjut. This or that, kalian tim makan dulu atau sungkem dulu? Kalau aku itu kebiasaannya pagi itu setelah sholat subuh tuh makan bareng. Nah, jadi makan bareng supaya menandakan ini tuh udah nggak puasa gitu kan. Oke. Karena sunahnya kan makan dulu ya sebelum Betul. berangkat sholat id. Pulang sholat id makan lagi. Ini kagak sungkem nih bapak nih. Sungkem, habis itu baru sungkem. Karena kan lapar nih habis salam-salaman keliling-keliling. Butuh Habis tenaga. itu, butuh tenaga buat sungkeman, siapa tahu nangis gitu kan. Itu nangis kekenyangan kayaknya. Nangis. Makanya makan dulu baru sungkem. Kalau aku sih tergantung orang tua ya. Kalau orang tua makan dulu ya ikut makan dulu baru sungkem. Ngikutin flow ya Iya, kamu ya. flow. Soalnya kan harus taat sama orang tua. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kalau enggak, Personanya hari ini memang seperti itu. Kalau aku makan dulu sih, jadi ntar sungkemnya lebih fokus gitu. Oh, berarti kalau kita habis salah sungkem gitu atau gimana? Kalau nggak Jadi kan makan. kalau- nastar.
Kalau sungkem gimana sih, coba dipraktekin dong. Iya. Kalau aku jujur ya guys, tapi jangan dibully. Aku nggak pernah sungkem guys. Kenapa sih? Emang beberapa orang Banget, ada yang Jon. masih malu-malu apa gimana Malu ya sebenarnya? atau Ya mungkin itu ya karena budaya dari kecil. karena nggak kebiasaan. Orang tua. Iya, dan emang budaya dari kecil nggak dibiasain sungkem, ya paling cuman sama lebaran ya udah cipika-cipiki selesai, nggak ada yang sampai Jangan nangis biasanya sih. kan kadang-kadang nangis gitu kan. Nah, Mengingat enggak sih. dosa-dosa masa lalu Ya gitu. Allah, Soalnya tapi banyak dosa. kalau lebaran tuh udah bangun udah makan deh udah. Berarti pilih makan dulu dia. Iya makan, tapi kalau sungkem sih nggak pernah sih, maaf ya. Oh, aku ini dulu lah, makan dulu. Emang anak belakang semua ya kayaknya ini ya. Udah jelas. Soalnya kalau nggak makan dulu tuh gimana ya, kan kadang habis sungkeman tuh langsung lanjut ke keluarga yang lain gitu kan, keluarga mungkin Pak D atau Om yang lebih tua itu, jadi langsung jalan. Nah, sebelum jalan itu makan dulu di rumah. Wah, mantap sih. Kalian tim pakai baju lebaran yang baru atau yang udah ada? Ya tergantung ya, lebarannya ada baju baru apa enggak. Kalau ada baju baju baru ya jelas harus pakai dong. Tapi udah gede gini pada ini nggak sih harus beli baju baru Enggak nggak sih, sih? kalau aku enggak keharusan. Distro. Iya. Kan biasanya kan hype-hype tiap tahun kan beda-beda Enggak, tuh. yang penting bersih, suci. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Dari tadi tuh jawabnya bikin siap aku sholat dodol, nggak? menghadap Tuhan. Super sekali. Kalau aku kalau kecil masih jelas ya, kalau kecil tuh pasti baju baru, tapi semenjak gede baju yang apa aja sih yang ada, jadi ya tim baju lama. Jalan. Kalau aku tergantung biasanya itu 2 tahun sekali sih sebenarnya. Oh, ada jadwal. Udah jadwal. Tahun ini berarti apa? Ya? Tahun ini jatahnya baru. Oh, Karena oke, tahun oke. kemarin kan udah nggak baru. Nah, tahun Mau ini tanya baru. nih, kenapa harus dijadwal gitu pak? Karena baju koko sama sarung itu kan bukan baju sehari-hari gitu kok. Maksudnya Hmm. awet gitu. Kayak baju koko kan paling dipakai ke masjid doang. Sarung juga dipakai kalau sholat doang. Jadi setahun tuh belum jelek gitu. Makanya kita putuskan baju barunya tuh 2 tahun sekali aja. Biar iri. Berarti Idul Fitrinya tahun kemarin sama tahun ini gitu sama gitu bajunya. Iya. Nggak ada yang beda ya Pak? Kalau kata keluarga, aduh ini lebaran tahun kapan dia kan nggak bisa bedain atau masalah. Sarungnya beda. Oh, sarung. Sarung kan komputer. Si keluarga juga gitu nggak? Enggak sih, aku doang. Kalau biasanya kalau yang cewek-cewek tuh, biasanya cewek-cewek kan biarpun di lemari tuh banyak baju tuh bilangnya nggak ada baju. Iya sih, betul sih, betul Nggak ada sih. baju di lebaran, padahal bajunya selemari. Nggak ada baju. Biasanya baru kalau cewek-cewek tuh, kalau ibu, kalau istri gitu ya, biasanya baru terus tiap tahun. Tapi kalau aku tuh karena daripada kebanyakan baju koko, gitu biasanya 2 tahun sekali baru ganti. Nggak menemuin lemari berarti ya? Nggak menemukan lemari. Katio gimana Katio? Aku sih seadanya ya. Minimalis ya anda ya? Kalau aku lebih prefer baju lama sih, maksudnya nggak harus baru gitu, karena beli bajunya nggak selalu pas lebaran. Kadang baju sidang gitu pakai. Aduh, ini dong. Yang bedain lebarannya apa berarti? Kalau Mas Ngel ini sarung. Nah, kamu apanya? Pasangannya? Wah. Tiap lebaran kan di Karirnya dong selalu memuncak. Sandal. Kalau aku nih, Kalau aku ya prefer yang udah ada, di mix and match aja. stylish. Ciwi-ciwi biasa lah. Next. Kalian tim nastar atau castanel? Kastengel! Apa tadi? Wafer kongguan. Aku ya kongguan ya Mas. Nastar. Kastengel. Yang gurih apa kastengel kan ya? Kastengel. Nastar. Kalau aku nastar, tapi nastarnya harus yang ada kejunya. Wah, Bukan nastar pada kejunya. nastar mati lampu berarti. Kalau aku sih nastar ya. Nastar. Banyak suka nanas Kalau ya? kamu kayaknya apa adanya sih. Apa yang ada di depan bakal nggak makan kayaknya. Sikat deh kayaknya deh. Kok tahu? Iya. Boleh sharing dong kira-kira tuh biasanya kalau lebaran apa sih yang dikangenin dari lebaran-lebaran sebelum ada pandemi itu apa? Boleh, Aku Bro. sih mudik sih. Kemana? Mungkin dari kecil kan udah jauh selalu mudik kayak gitu kan. Perjalanan bareng-bareng ngasain euforia di dalam di terminal, di bis atau stasiun kayak gitu. Oh. Itu tuh rasanya tuh beda gitu. Oh. Kayak kita sama-sama bakal ke kampung halaman nih, ketemu orang tersayang, ketemu orang tua, Jangan ketemu nangis sama kakek satu. nenek ya kayak gitu. Itu yang jadi
apa ya, sama-sama kita punya tujuan yang sama, ketemu orang tersayang. Itu sih yang yang jadi pembeda. Kalau aku kangen itu sih kumpul keluarga besar, keluarga besar buyut gitu. Jadi kan ramai banget, nggak cuma keluarga besar dari nenek aja, tapi sebuyut gitu loh. Jadi bener-bener rame yang nggak pernah ketemu jadi ketemu, terus ya Banyak bisa- ponakan cakep-cakep ya. Iya. Aduh. Sepupu ya, sepupu. Bukan ponakan. Keponakan masih kecil tapi ganteng nggak apa. Masih boleh ya? Kalau aku yang dikangenin dari Lebaran dulu tuh ini sebenarnya rasa nyaman, salam-salaman tanpa mikir, aduh gimana ya ini habis ini ya gitu-gitu. Jadi kalau dulu kan emang salam-salamannya keliling gitu kan. Nah kalau sekarang kan agak susah gitu, salam-salaman pun kadang ada yang nggak mau. Iya. Terus ya pakai masker. Masalahnya gini, kalau Lebaran kan banyak orang yang berkumpul gitu kan. Nah kalau sekarang kan pakai masker semua. Apalagi kalau yang cewek-cewek jilbaban, nggak pakai gamis, pakai masker, ya udah nggak kena. Ini siapa? Ya udah lah. Gitu. Kalau dulu kan enak gitu. Mudah-mudahan sih pandeminya cepat berlalu. Ya. Amin. Kalau Sinta? Kalau aku ini kangen tidur kayak pindang gitu loh kalau di Oh iya. keluarga Di besar. rumah nenek. Jadi kayak ngerasain kebersamaannya dan bisa kayak cicat satu sama lain gitu. Karena kan yang udah lama nggak ketemu sama saudara-saudara, jadinya kayak bisa saling melepas rindu gitu. Kalau aku pas hari H sih biasanya kalau di kampungku tuh keliling juga ya Mas. Salam-salam. Kita satu kampung. Kayak berasa sekampung ya. Ngajak-ngajak. Kan kayak sama. Oke. Kayak mirip. Itu sih yang bikin kangen. Sama kadang-kadang waktu lebaran H+ berapa itu tempatku tuh jadi jujukan gitu dari keluarga-keluarga yang lain gitu. Jadi kangen aja suasana rumah yang rame keluarga. Nah, kalau rencana lebaran kali ini ada kegiatan apa nih? Nggak boleh dikasih tahu, ntar ada satgas. Oh iya. Bener tuh. Enggak dong, kan kita yakin Mas Yas teman-teman di sini pasti juga mematuhi protokol kesehatan juga. Enggak pada mudik kan? Enggak sih. Enggak. Masih di sini nih. Oh, iya. Rencananya mau ngapain nih? Apakah udah halal bihalnya virtual gitu bisa jadi kan? Kalau aku sih ini sih ya, telepon ke kerabat-kerabat yang terdekat kayak gitu. Kayaknya ngarang deh dia. Hidupnya pasti ya palsu banget. Dagangannya kosong. Palsu banget ya. Padahal wajahnya tadi udah tak buat ini loh, kayak beneran gitu loh. Jawab, Reality show gitu loh. Next. Aku paling kumpul sama keluarga aja di rumah. Kalau aku sih rencananya sebenarnya jujur sih pengen pulang kampung ya, karena lebaran tahun kemarin tuh udah gak pulang kampung. Pengen pulang kampung tapi memang harus ini dulu ya, tes rapid antigen dulu dan segala macam supaya memastikan kita itu negatif, tidak membawa virus ke kampung halaman gitu. Tapi Nah, itu perlu ditiru tuh Mas Agung. Tapi rencananya juga nggak kayak biasanya, nggak keliling-keliling ke keluarga besar, cuman ke orang tua aja. Kalau aku sebenarnya jujur lebaran tuh kayak gak ada bedanya, maksudnya untuk rutinitas gitu paling biasanya makan terus bagi-bagi opor ke tetangga sama ngincer ini sih makanan di tetangga-tetangga apa yang enak gitu dimakan. Aku jujur belum ada pandangan rencana apa-apa sih lebaran ini. Paling ya biasa aja ngumpul keluarga ke keluarga-keluarga yang deket, cuma gitu biasa. Nah, ini kan teman-teman di sini berasal dari daerah yang beda-beda nih. Boleh diceritain dong kira-kira tuh ada hal apa sih yang menarik di daerah kalian tapi kira-kira nggak ada di daerah lain gitu, ada nggak sih? Kalau di Cilacap tuh biasanya ini ciri khasnya lebaran di Cilacap itu liburan ke pantai. Oh iya. Semua keluarga begitu nggak? Hampir. Karena apa ya? Karena di pantai itu kalau di sana tuh kalau lebaran di pantai itu kayak banyak pedagang dadakan, terus ada pasar malam dan segala macam, jadi rame gitu. Pandemi kemarin Enggak, juga? kalau pandemi kemarin nggak ada sepi ya. Kalau biasanya ya, kalau biasanya. Oh, Jadi kalau berarti emang benar-benar kalau ya? lebaran di Cilacap itu belum sah kalau belum ke pantai gitu kalau yang. Berarti beda banget ya sebelum pandemi sama setelah pandemi. Nih, makanya mudah-mudahan pandemi cepat pergi deh. Angga kayaknya punya cerita deh. Siapa aku? Dangdut tadi Dangdutan nih kayaknya kalau di tempat tangga. Yang lain nangis gak, cuman kamu doang yang dangdutan waktu lebaran. Enggak, dia mau party ya, pakainya pakai dangdutan soalnya. Playlistnya apa nggak? Playlist Heeh. Cinta Terlarang. Kalau apa ya, budaya Solo
Hampir sama semua ya Semarang. Cuma paling kalau liburan tuh kalau nggak afdol, kalau di Solo ya, kalau nggak afdol kalau belum ke Tawangmangu. Biasanya itu sih. Sama nginep di sana sih, nyewa villa. Tapi kalau Boyolali itu yang unik adalah kalau apa namanya Lebaran itu orang-orang yang mudik itu wisata kuliner. Itu pasti, udah pasti itu. Jadi kalau teman-teman yang dari Jakarta atau dari daerah-daerah kota besar yang balik ke Boyolali, mesti di hari kedua tuh biasanya. Di hari kedua itu mereka berbondong-bondong gitu, nyobain kuliner sekitar di daerahnya sekitar rumahnya kayak gitu. Apa aja tuh? Bokiem. Satu seger bokiem. Soto seger. Enggak sih, bukan. Biasanya tuh yang favorit tuh sate-satean teman-teman, sate-satean. Berarti yang jualan nggak pada lebaran ya? Nah, justru itu pas Lebaran paling cuma tutup di hari hanya aja. Tapi kalau di hari kedua sampai seterusnya di bulan Syawal itu malah justru mereka buka dan biasanya nambah tenaga untuk mengakomodir teman-teman yang ini yang mudik-mudik ini. Gitu. Sate suruh. Nah itu salah satu. Telatar. Lo ada cerita nggak nih? Kalau aku paling apa ya? Lo mudik mana tuh? Desanya nenekku tuh ada kayak kalau misalnya habis sholat Idul Fitri gitu ada kayak nyalain petasan gitu dan petasannya tuh yang gede-gede banget dan aku nggak tahu itu tradisi apa Daerah tapi itu pesantren. ada kayak gitu. Semua daerah kayak gitu. Daerah pesantren. Daerah pesantren itu Tapi- biasanya. Daerah pesantren ini. Ke suatu daerah di Jawa Tengah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan segmen Tawa Tanya Warga episode spesial Lebaran kali ini, yang udah dengerin semua cerita-cerita dari kita berlima di Impala Network. Nah, buat kamu semua, kalian semua yang melihat video ini, tulis dong komentar di bawah ini, ceritain apa aja sih tradisi Lebaran kalian masing-masing di daerah kalian masing-masing. Langsung tulis komentar dan jangan lupa klik like, komen dan subscribe di dan subscribe channel Impala. Kami wakili Impala Network mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran. Impala Net